rumah Riri. Habibi dan Randy, juga kedua orang tua Habibi, kini berada di hadapan kedua orang tua Riri, duduk dengan tegang dan jantung berdebar-debar. Sementara Riri duduk bersama kedua orang tuanya dengan perasaan yang campur aduk, takut sekali menghadapi murka orang tuanya saat tahu dirinya HAM ke-1L. Randy dengan senang hati mengantar Habibi untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Karena Randy sebagai sahabat tak bisa hanya diam membiarkan sahabatnya dalam masalah. Sebisa mungkin Randy akan berusaha membantunya dengan apa yang dia bisa. Sahabat Habibi yang lainnya tak ikut. Mereka tak tahu bahwa Habibi tengah menghadapi masalah yang besar saat ini. Sehingga Randy lah yang hanya bisa membantunya. Habibi sudah mendapatkan pelajaran dari orang tuanya. Habibi dengan jujur mengatakan bahwa dia telah HAM ke-1L ke satu kekasihnya. Alangkah murkanya kedua orang tua Habibi. Mereka tak menyangka putra kebanggaan mereka yang terkenal lugu itu bisa berbuat ke-1STA. Orang tua Habibi adalah orang-orang yang taat dalam agama. Mereka adalah orang-orang yang sangat menghindari dosa Z ke-1NA. Tetapi enakkah mereka pada akhirnya yang melakukannya? Tentu saja mereka sangat murka. Mereka sangat marah. Bahkan Pak Robi sudah hampir menyakiti Habibi. Namun, beruntung karena Randy berada di rumah Habibi mendampingi Habibi menghadapi orang tuanya. Sehingga kejadian itu tak berlangsung lama. Habibi bersimpuh di kaki kedua orang tuanya, memohon ampun untuk masalah yang telah dibuatnya. Orang tua Habibi sangat kecewa. Mereka menangis pilu mendapat KOTORAN di wajah mereka yang disebabkan oleh enakannya. Namun, orang tua manapun pasti sangat menyayangi enakannya. Sebesar apapun kesalahannya, mereka pasti akan memaafkan walaupun sulit. Habibi memohon juga kepada mereka untuk mengantarnya melamar Riri yang tengah MENGANDUNGANAKNYA. Orang tua Habibi mau tak mau akhirnya mengantar sang putra, karena niat baik Habibi untuk bertanggung jawab tak boleh mereka acuhkan. Sebagai anak lelaki, Habibi memang seharusnya mau bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dilakukannya. Mereka cukup salut pada Habibi yang mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Dan inilah scene setelah Habibi melalui drama melow dan menegangkan di rumahnya. Kini mereka ada di rumah Riri, kembali menghadapi rasa tegang di hadapan orang tua Riri. Maaf, sebenarnya ada apa ya? Habibi dan kedua orang tuanya datang ke rumah kami, tanya Tante Mayang. Karena sejak tadi keluarga Habibi hanya diam dengan perasaan yang tegang tanpa mengatakan apapun. Tentu saja itu membuat orang tua Riri heran. Biasanya jika orang bertamu, pasti akan berbasa-basi kepada pemilik rumah. Tapi ini tidak. Mereka hanya diam seolah kebingungan untuk memulai berbicara. Sebelumnya kami minta maaf, Tante, Om. Mungkin kedatangan kami mengganggu. Habibi dengan gugup mulai berbicara. Pemuda yang terkenal kalem itu memberanikan diri berbicara. Karena jika tak memulainya, urusan takkan pernah selesai. Enggak kok, kami sedang senggang. Kami senang dengan kedatangan kalian, jawab Tante Mayang ramah. Ya, kami senang kedatangan tamu. Tapi tentu saja kami ingin tahu maksud kedatangan kalian. Karena rasanya tak mungkin kalian datang malam tanpa ada maksud. Timpa Pak Nurdin, ayah Riri. Habibi dan Randy saling menatap. Habibi meminta saran pada Randy untuk melakukan apa selanjutnya. Randy mengangguk, sebagai tanda bahwa Habibi harus berkata jujur saat ini juga. Orang tua Habibi bungkam 1000 bahasa. Mereka masih merasakan kekecewaan yang mendalam. Belum bisa mengatakan apapun. Bahkan hanya untuk mengatakan bahwa mereka ingin melamar Riri untuk Habibi. Pak Robi yang tampak sangat terpukul itu memalingkan muka ketika enakannya ingin diberikan bantuan untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Habibi mengerti. Ayahnya sangat marah padanya. Habibi harus bisa mengatasinya sendiri. Begini Om, kami datang kemari untuk... Habibi ragu meneruskan kalimatnya. Untuk apa? Tanya Pak Nurdin. Saya ingin. Habibi tetap ragu, tenggorokannya terasa kering, hingga dia terus-menerus menelan ludahnya. Riri yang duduk dengan orang tuanya pun tak nyaman duduk. Jantungnya terus berdebar-debar. Tangan gadis itu MENCEN ujung bajunya. Menunggu reaksi kedua orang tuanya ketika Habibi jujur. Jangan ragu, katakan saja, pinta Pak Nurdin. Habibi menarik nafas dalam. Habibi harus jujur. Apapun yang terjadi setelah ini, Habibi siap menerimanya. Saat Habibi hendak membuka mulut untuk berbicara lagi,
Tiba-tiba, kami ingin melamar ANAK kalian untuk dijadikan istri oleh putra kami, Habibi. Pak Robi langsung menyampaikan maksud Habibi. Habibi melongo. Dia pikir ayahnya enggan membantu karena dia telah membuat kesalahan besar. Tapi ternyata ayahnya masih mau membantunya. Randy pun tak kalah terkejut. Pak Robi tadi memalingkan muka dan tak mau membantu ANAK-nya. Tapi sekarang dengan lantang melamar Riri untuk Habibi. Melamar? Itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi untuk saat ini, saya rasa belum waktunya Riri menikah. Karena dia juga masih BRSEKOLAH. Mungkin tentang pernikahan bisa dibicarakan nanti setelah Riri lulus kuliah. Pak Nurdin secara halus menolak lamaran. Karena Riri masih SEKOLAH. Habibi kecewa mendengar jawaban orang tua Riri. Ternyata memang tak mudah melamar gadis yang masih SEKOLAH. Tapi mereka harus secepatnya dinikahkan. Pak, timpa Pak Robi serius. Ayah dan Ibu Riri menatap dalam pada Pak Robi. Mereka pasti bingung. Mengapa Pak Robi mengatakan itu? Bukankah seorang gadis boleh menolak lamaran sesuka hati jika memang belum siap? Maksudnya apa? Pak, ANAK kami masih SEKOLAH, belum waktunya menikah. Pak Nurdin terlihat bingung menanggapi perkataan Pak Robi. Mereka harus segera dinikahkan. Jika tidak, maka Pak Robi menatap TAJAM putranya dan pada Riri, keduanya menunduk. Maka apa? Tanya Tante Mayang. Mereka akan menimbulkan masalah yang besar yang akan membuat keluarga kita malu. Jawab Pak Robi. Semakin bingunglah orang tua Riri saat ini. Mereka benar-benar merasa diberikan teka-teki oleh Pak Robi. Maaf, tapi saya nggak mengerti maksud perkataan Anda. Masalah apa yang Anda maksud? Tanya Pak Nurdin tak sabar. Pak Robi menghela nafas dalam dan menghembuskannya. Putri kalian HAM ke-1L, dan putra kamilah ayah dari JAN ke-1N yang di KAN DUN gaknya. Ucap Pak Robi dengan suara serak, seolah menahan tangis. Mendengar itu, seketika kedua orang tua Riri berdiri dari duduk mereka dan MELOTOT tak percaya. Apa maksudnya ini? Tanya Pak Nurdin dengan suara yang lantang. Itulah maksudnya, alasan kenapa Habibi ingin menikahi Riri. Karena Riri tengah HAM ke-1L hasil dari perbuatan mereka. Jawab Pak Robi pasrah. Astagfirullah. Pak Nurdin berucap, mengusap dadanya pelan. Pak Nurdin langsung menoleh pada putrinya yang sejak tadi menundukkan kepalanya. Diraihnya tangan Riri, di TAR ke-1K dengan KSAR hingga Riri berdiri. Apa itu benar? Tanyanya pada Riri. Riri tak menjawab, hanya menangis. Jawab Papa. BNTAK Pak Nurdin dengan mata melotot. Tangannya men-CIN gak KRAM tangan Riri. Riri masih tak menjawab. Gadis itu hanya bisa menangis. Aryani Dwi Sulistia, jawab jujur. BNTAK Pak Nurdin lagi, yang mulai kehabisan kesabaran. Pak Nurdin sangat murka. Terlihat sekali dari ekspresi wajahnya dan tubuhnya yang bergetar menahan amarah. Riri mengangguk. Sebagai jawabannya, semakin membumbung amarah dalam diri Pak Nurdin setelah Riri menganggukkan kepalanya. ANAK kurang aja ya. Bikin malu. SENTAK Pak Nurdin. Pak Nurdin hendak MENAMPAR. Tetapi Tante Maya menghalanginya. Papa, jangan Pak. Tante Mayang dengan linangan air mata meraih putrinya dan mendekapnya. Buat apa dibelah? Dia pantas mendapatkan lebih dari itu. Pak Nurdin tak bisa menahan emosinya. Dia berusaha menjauhkan istrinya dari Riri. Randy dengan cepat MENAR ke-1 ke tubuh Pak Nurdin. Menjauhkannya dari istri dan ANAK-nya. Om, jangan seperti ini. Jangan SAK ke-1 T ke-1 ANAK maupun istri Om. Sadar Om, sadar. Randy menenangkan Pak Nurdin yang dikuasai NAFSU amarah. Diam kamu. Kamu nggak tahu rasanya seperti apa mengetahui AKHM ke-1L oleh lelaki yang bukan suaminya. Kamu nggak tahu resiko apa yang akan kami tanggung akibat perbuatannya. Jadi jangan ikut campur. Pak Nurdin MENEP ke-1S tangan Randy KSAR. Tak mau digurui oleh ANAK seumuran itu. Pak Nurdin kembali MENAR ke-1 ke istrinya yang mendekap Riri. Berusaha untuk MEN Gahayu KUM Riri. Jangan halangi Papa untuk MEN Gahayu KUM dia.
Dia pantas dapat HUKUMAN. Pak Nurdin meminta istrinya untuk melepaskan Riri. Enggak, jangan sakiti dia, Pak. Mama mohon. Pinta Tante Mayang dengan terus MENDEKAP Riri yang menangis sesenggukan di pelukannya. Tante Mayang tak mau Riri di SAK ke-1 T1. Hatinya sakit melihat putri kesayangannya di SAK ke-1 T1. Randy juga tak tinggal diam. Dia kembali menjauhkan Pak Nurdin dari dua wanita itu. Om, saya mohon Om sadar. Ini memang kesalahan besar dan dosa besar. Tapi jika Allah saja Maha Pengampun, kenapa Om gak bisa mengampuni anak Om sendiri? Randy mencoba mengingatkan Pak Nurdin. Tapi kamu gak ngerti apapun. Kamu gak ada di posisi saya. Kamu gak tahu seberapa besar rasa kecewa yang saya rasakan saat ini. Jangan menggurui saya. Pak Nurdin tetap tak terima digurui oleh Randy. Saya memang gak bisa mengerti apa yang Om rasakan. Tapi jangan seperti ini Om. Riri itu putri Om. Dia berhak mendapatkan perlakuan yang baik demi kelangsungan hidupnya. Dia butuh dukungan Om dan Tante. Kalau bukan kalian yang mendukungnya, lalu siapa? Apa Om mau kalau Riri melakukan tindakan BODOH hanya karena Om menghayuk-hayuknya seperti itu? Randy mencoba sebisa mungkin menyadarkan Pak Nurdin yang tampak KSETANAN itu. Anak kecil macam kamu tahu apa? Hah? SENTAK Pak Nurdin. Berbalik MELOTOT pada Randy. Beyugaha. Panjang YUKA NKELAS dari KEPALAN tangan Pak Nurdin mengenai PL ke-1 P1 S Randy. BRAKK. PRAN gagak. Tinggi YUH Randy TERJA TUHMIN ke-1 MPA meja hingga vas bunga di atasnya terjatuh dan pecah. Habibi dan orang tuanya kaget melihat Randy di SERAN gak. Habibi dan Pak Robi dengan cepat meraih TUBUH Randy dan menjauhkannya dari Pak Nurdin yang sedang MURK. Pak Nurdin yang sedang MURK itu melihat Habibi dan langsung saja MENAR ke-1 K pemuda itu. Kemudian menghayujaen ke-1 NYA dengan PUKULAN bertubi-tubi. BREN, GASEK. Berani sekali kamu MENODA ke-1 ANAK saya. Teriak Pak Nurdin Bakai SETANAN. Pak Nurdin MIN GHAJHR Habibi yang sudah di PUKUL ke-1 oleh Randy tadi siang. Menambah LUKN yang menjadi parah. Habibi tak melawan. Dia pasrah. Karena baginya PUKULSN seperti ini saja takkan cukup untuk membalas perbuatannya pada Riri. Pak Robi tak melerai. Hanya bisa pasrah melihat putranya di HAK ke-1 M ke-1 oleh Pak Nurdin karena Habibi memang bersalah. Sementara ibunya menangis tak rela NAKNIA ADS ke-1 KSA oleh Pak Nurdin. Riri yang sejak tadi dipelukan ibunya, tak rela melihat Habibi di S ke-1 KSA Pak Nurdin. Riri melepaskan diri dari pelukan ibunya dan berlari menghampiri Pak Nurdin. Papa cukup. Jangan SAK ke-1 T ke-1 Kak Habibi lagi. Riri cinta Kak Habibi. Riri berusaha menarik TUBUH Pak Nurdin dari atas TUBUH Habibi yang menjadi BULAN-nya. Riri tak rela Habibi diperlakukan seperti itu. Diam kamu, ANAKS ke-1 ALAN. Pak Nurdin tak mau mendengar permintaan ANAK-nya. Dia mengibaskan tangannya dan tak sengaja MENDORONG TUBUH Riri dengan kencang, hingga TUBUH Riri yang LEB ke-1 HKEC ke-1 L itu TRTENTA L dan TRSUN KUR ke lantai dengan posisi telungkup. Ahah, rintih Riri. Riri, teriak Tante Mayang, yang langsung berlari menghampiri putrinya. Suasana menjadi kacau. Orang tua Habibi pun tercengang melihat Pak Nurdin KSAR pada gadis itu. Pak Nurdin tersadar setelah TUBUHANAK-nya TERPENTAL. Dia pun syak melihat TUBUHANAK-nya terkapar. Riri. Pak Nurdin menjauh dari Habibi dan menghampiri Riri yang kini didekap ibunya. Riri, maafkan Papa. Papa gak sengaja. Pak Nurdin meminta maaf. Dia tak bermaksud MENYAK ke-1 T ke-1 Riri seperti itu. Ahah, sakit. Rintih Riri memegangi perutnya. Kenapa ya, Ri? Apa yang sakit? Tanya Pak Nurdin panik. Perut Riri sakit. Rintih Riri lagi. Pak Nurdin memegangi perut ANAK-nya. Takut terjadi hal buruk pada putri tercintanya. Ahah, Argogi, sakit. Teriak Riri kencang.
Tangannya MENCIN gak kayak RAM tangan Pak Nurdin. Ya Allah, kenapa ini? Pak Nurdin sangat panik dibuatnya. Riri terlihat sangat kesakitan. Pah, cepat kita bawa ke dokter, pinta Tante Mayang yang menangis kencang. Iya, Mah. Pak Nurdin membopong tubuh Riri, hendak membawanya ke rumah sakit. Namun, Papa, jerit Tante Mayang. Apa Mah? Tanya Pak Nurdin yang sudah siap membawa ANAK-nya pergi. Darah, ucap Tante Mayang menunjuk ke arah lantai bekas Riri terkapar. Pak Nurdin menoleh, orang tua Habibie dan Randy pun ikut melihat. Di lantai ada NODADARAH yang sepertinya berasal dari TUBU Hariri. Mereka tercengang. Sementara, Riri pingsan di pangkuannya. Riri, bangun sayang. Pak Nurdin mengguncangkan tubuh Riri. Tapi Riri tak sadarkan diri. Habibie bangkit dan menghampiri. Riri, bangun. Eri. Habibie berusaha membangunkan Riri. Tapi Riri sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Habibie, tanpa menunggu lagi, mengambil Riri dari pangkuan Pak Nurdin dan membopongnya. Ran, bawain mobil gue, pinta Habibie pada Randy. Oke, jawab Randy sigap. Randy berlari keluar dari rumah Riri, masuk ke dalam mobil Habibie dan tancap gas. Riri harus segera mendapatkan perawatan. Habibie memeluk tubuh Riri yang pingsan di kursi belakang. Pemuda itu tampak menangis sambil terus menyebut nama Riri. Randy iba melihatnya, tak disangka akan terjadi hal semacam ini. Randy kira orang tua Riri akan menerimanya dengan baik setelah Habibie siap bertanggung jawab. Tapi rupanya malah drama yang didapatkan. Sungguh di luar dugaan. Habibie terus meminta Riri untuk bangun. Dia tak mempedulikan rasa sakitnya sendiri. Randy pun jadi berpikir, beginilah resiko yang harus diterima jika berani melakukan perbuatan yang dilarang. Ini pun jadi pelajaran untuk Randy sendiri, agar jangan pernah melewati batas dalam berhubungan dengan lawan jenis yang bukan istri atau suami. Takdir Tuhan yang terbaik. Mohon maaf, tapi kandungannya tidak dapat diselamatkan. Dia mengalami keguguran di usia kandungan yang sudah memasuki 3 minggu. Dokter memberitahu Habibie dan Randy yang sejak tadi menunggu kabar dari dokter yang memeriksa Riri. Keguguran? Tanya Habibie syak. Benar. Gadis itu tidak dapat mempertahankan kandungannya. Jawab dokter. Ya Allah. Habibie terduduk lesu. Tampak sekali raut sedih di wajahnya yang belum diobati. Randy duduk menemaninya. Sebagai sahabat, Randy membantu menenangkan Habibie. Tolong biarkan pasien istirahat. Jangan diganggu dulu, ucap dokter. Baik, dok, terima kasih, ucap Randy. Dokter pergi. Bi, lo yang sabar ya. Mungkin Tuhan gak mengizinkan kalian punya anak dari hasil perbuatan zina. Gue yakin ini jalan terbaik dari Tuhan buat kalian. Randy mengusap-usap bahu Habibie. Gue gak nyangka bakal kayak gini jadinya. Ran, meski kehamilan Riri gak pernah gue harapkan, tapi gue juga gak pernah mengharapkan janin yang dikandungnya musnah. Gue siap jadi ayah. Ran, gue siap jalani peran gue yang baru ke depannya. Gue gak pernah pengen Riri keguguran, ungkap Habibie lesu. Gue tahu, tapi takdir Tuhan selalu yang terbaik. Bi, kita harus ikhlas. Gue pernah ada di posisi lo waktu Dini keguguran anak pertama kita. Gue juga sama sedihnya kayak lo, tapi gue mencoba buat ikhlas, dan akhirnya sekarang Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Lo juga harus ikhlas ya. Yakin deh kalau Tuhan siapin rencana lain buat lo. Randy terdengar sangat dewasa dan lebih bijak dalam berkata. Randy merasakan apa yang Habibie rasakan saat ini. Randy pernah sangat terpukul karena Dini keguguran. Dia juga pernah kehilangan harapannya. Tetapi, Randy mencoba untuk ikhlas. Dia yakin Tuhan akan mengganti calon anaknya yang gugur dengan calon anak yang baru dan lebih baik. Takdir Tuhan tak dapat ditebak oleh siapapun. Namun pasti itu yang terbaik. Begitulah Randy menyikapinya. Orang tua Habibie dan orang tua Riri datang. Mereka tergopoh-gopoh berjalan menghampiri Randy dan Habibie. Bagaimana keadaan Riri? Tanya Pak Nurdin. Riri keguguran, Om. Jawab Randy. Astagfirullah. Pak Nurdin seolah sangat menyesal. Ya Allah, Riri, ucap Tante Mayang, kembali menangis. Pak Robi dan Bu Anissa menghampiri putranya yang tampak lesu.
mereka duduk bersamanya. Nah, kamu harus mendapatkan perawatan. Kamu harus diobati. Bu Anissa mencemaskan kondisi putranya yang terluka di bagian wajah oleh Pak Nurdin tadi. Sakit ini gak seberapa dibanding sakitnya Riri, jawab Habibie tanpa semangat. Matanya basah. Tapi, kamu harus diobati. Nak, ibu cemas. Bu Anissa mengelus kepala Habibie. Habibie gak apa-apa. Bu, jangan cemaskan Habibie. Cemaskan saja Riri. Dia kesakitan. Di saat seperti itu, Habibie malah mencemaskan Riri, bukan dirinya sendiri. Bu Anissa memeluk putranya. Kasih seorang ibu memang tak ada batasnya. Tak lama kemudian, Dini datang. Istri Randy yang tadi menelepon dan diberitahu bahwa Riri masuk rumah sakit oleh suaminya, langsung datang dengan taksi. Gadis manis yang tengah hamil tua itu berjalan sedikit cepat untuk menghampiri suaminya. Randy yang melihat Dini datang, segera bangkit dari duduknya dan berlari kecil ke arah Dini. Kamu ngapain kesini? Tanya Randy. Aku khawatir sama Riri, jawab Dini. Kan bisa besok aja jenguk sama aku, gak usah kesini sendirian. Gak tenang. Randy mengusap wajah Dini. Randy khawatir dengan kandungannya. Jika Dini bepergian sendirian, apalagi ini malam. Pelipis kakak kenapa? Kok memar dan berdarah? Dini menyadari suaminya terluka. Pelipis Randy yang kena bogem mentah Pak Nurdin itu memar dan sedikit berdarah. Ah, ini. Enggak kenapa-kenapa kok. Cuma kebentur pas lagi jalan. Randy berbohong. Randy tak mau Dini marah kepada ayahnya Riri. Masa sih? Kok kayak bukan kebentur? Ini kayak dipukul. Dini tak percaya. Seriusan deh. Ini cuma kebentur doang. Randy meyakinkan. Kurang kerjaan. Kepala kok malah dibenturin ke tembok. Omel Dini. Hehehe, kan namanya juga musibah. Siapa yang tahu? Randy cengengesan. Randy meraih tangan Dini, menuntunnya ke arah dua keluarga yang tadi saling menegang. Assalamualaikum, ucap Dini. Waalaikumsalam, jawab mereka semua. Kok tante nangis? Kenapa? Din bertanya pada tante Mayang. Dini belum tahu apapun tentang kejadian di rumah Riri. Dia hanya tahu dari Randy bahwa Riri terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Riri keguguran. Din, jawab tante Mayang terisak. Dini terkejut. Ya Allah, firasat aku gak enak terus, ternyata memang benar ya. Riri keguguran. Kasihan. Dini ikut sedih. Gak apa-apa, Din. Yang penting Riri selamat. Timpal tante Mayang mencoba tersenyum. Jika tante Mayang berusaha bersikap normal, berbeda dengan Pak Nurdin yang sejak tadi bungkam, terduduk di kursi menundukkan kepala. Pria itu tengah menyesali perbuatannya pada Riri. Jika saja bukan karena dirinya, Riri tak akan mengalami hal buruk ini. Dini menatap ke arah Pak Nurdin. Dini mengira Pak Nurdin sedih karena calon cucunya tak bisa diselamatkan. Dini, kandungan kamu sudah besar. Nak, semoga lancar sampai lahiran nanti, ya sayang. Tante Mayang mengalihkan perhatian Dini dengan mengelus perutnya. Ami Iin. Tante, makasih banyak, ucap Dini ramah. Dini kemudian melihat ke arah Habibie dan orang tuanya yang berada sedikit lebih jauh dari orang tua Riri. Dini melihat Habibie dalam dekapan ibunya yang terisak. Sedangkan Pak Robi sama halnya dengan Pak Nurdin, yang diam seribu bahasa. Dini ingin menghampiri, tetapi Randy menahan tangannya. Dini berbalik, dan Randy menggelengkan kepala, pertanda agar Dini jangan menghampiri mereka. Randy bukannya tak mau Dini tahu tentang masalah ini, tapi untuk saat ini, lebih baik Dini tak tahu apa-apa dahulu, karena Randy mencemaskan kandungan istrinya. Jika Dini tahu sahabatnya keguguran karena Pak Nurdin, juga masalah yang terjadi di rumah Riri tadi, bisa jadi Dini akan terus kepikiran dan melamun supaya bisa membantu. Dan jika Dini sudah seperti itu, kemungkinan stres menghampiri lebih besar, dan stres berbahaya bagi kehamilan. Dini menurut pada Randy, dia mengurungkan niatnya tadi. Sementara menunggu Riri siuman, Habibie dibawa oleh orang tuanya ke ruangan lain untuk mendapatkan perawatan. Pak Nurdin mengikuti mereka dengan tatapannya. Bukan tatapan kebencian lagi yang ditujukan pada Habibie, melainkan tatapan iba. Karena pemuda itu terlihat sangat terpukul lebih dari dirinya. Kak, pengen pipis?
ucap Dini. Aku antar ya, Randy menawarkan diri. Enggak usah, aku pergi sendiri aja. Toiletnya nggak jauh. Tolak Dini. Yakin? Iya, gak akan apa-apa. Aku akan hati-hati. Ya udah, jangan sampai jatuh. Dini mengangguk. Dini pergi ke toilet sendirian. Randy masih berada di depan kamar rawat Riri bersama Tante Mayang dan Pak Nurdin. Pak Nurdin bangkit dari duduknya dan menghampiri Randy. Nak Randy, Om minta maaf atas kejadian tadi. Om benar-benar dikuasai amarah. Om gak bermaksud menyakiti kamu. Tolong maafkan Om. Nak. Pak Nurdin meminta maaf pada Randy atas kejadian di rumahnya hingga menyebabkan Randy terluka. Enggak apa-apa, Om. Saya baik-baik aja kok. Saya juga minta maaf sudah menggurui Om tadi. Randy balik meminta maaf. Kamu benar. Nak, gak seharusnya Om seperti itu. Seharusnya Om bisa menahan amarah dan menghadapi masalah dengan kepala dingin. Mungkin Om gak akan menyakiti siapapun. Pak Nurdin terlihat sangat menyesal. Sudahlah Om, mari kita lupakan tentang masalah tadi. Kita bicarakan baik-baik dengan keluarga Habibie juga, karena Habibie sangat terpukul atas kegugurannya Riri. Saya harap, semoga Om bisa memaafkan mereka, baik Riri ataupun Habibie, dan memberikan mereka kesempatan untuk menghalalkan hubungan mereka, agar tak terjadi lagi perzinahan. Randy kembali memberanikan diri memberikan masukan kepada Pak Nurdin. Pak Nurdin mengangguk. Ya, Om akan mencoba untuk ikhlas. Jawab Pak Nurdin lebih tenang. Randy menghela nafas lega. Akhirnya Pak Nurdin sekarang menyadarinya. Ketika Dini terlihat datang setelah dari toilet, Randy dengan cepat mengatakan kepada Pak Nurdin dan Tante Mayang untuk tak memberitahu Dini tentang apa yang terjadi. Meski mereka sempat bertanya-tanya alasannya, namun mereka akhirnya setuju setelah mengetahui alasan Randy meminta kejadian itu dirahasiakan dari Dini. Randy menghampiri Dini yang terlihat kesulitan berjalan. Perutnya yang semakin membesar membuat Dini tak bebas bergerak. Randy dengan setia memapah Dini. Mereka tampak harmonis. Sayang, ini udah malam, kamu harus tidur. Randy mengingatkan. Tapi aku belum ketemu Riri. Besok kita kesini lagi ya, kita jenguk Riri. Randy membujuk. Gak mau, pengen sekarang. Tolak Dini. Kita masuk dan lihat keadaan Riri dulu. Terus kita pulang, oke? Dini mengangguk setuju. Randy dan Dini meminta izin kepada orang tua Riri untuk melihat keadaan Riri. Setelah diizinkan mereka masuk. Dini mendekati ranjang Riri. Gadis ceria itu masih belum sadarkan diri. Dini mengusap-usap tangannya. Eri, sorry gue gak bisa lama di sini ya. Gue harus pulang. Maafin gak bisa nemenin lo. Gue ikut sedih atas kegugurannya kandungan lo. Semoga ini yang terbaik, dan lo bisa tabah. Dini berbicara pada Riri yang bahkan matanya masih tertutup. Gue pamit ya, bye. Ucap Dini. Randy dan Dini keluar kamar rawat Riri untuk pulang. Mereka berpamitan kepada orang tua Riri untuk pulang. Karena Dini tak bisa berlama-lama di rumah sakit, dalam keadaan hamil seperti itu. Orang tua Riri sangat berterima kasih pada Randy dan Dini yang sudah peduli pada anak mereka. Kata maaf tak henti keluar dari mulut Pak Nurdin kepada Randy. Perbuatannya tak bisa dibenarkan dan membuatnya menyesal. Dini dan Randy pun pulang dengan taksi. Malam sudah hampir larut. Angin malam tak baik untuk kesehatan mereka. Sehingga Randy memakaikan sweaternya pada Dini. Randy menggenggam erat tangan Dini selama berada di dalam mobil. Randy berharap Dini takkan pernah mengalami hal yang dialami oleh Riri lagi. Cukup sekali saja seumur hidupnya. Randy akan berusaha sebaik mungkin menjaga istrinya. Karena Randy tak ingin kehilangan salah satu maupun keduanya. Baginya, keduanya adalah hal yang sangat terpenting dalam hidupnya.